Bagaimana cara saya bisa mengubah 1 juta menjadi 100 juta lewat investasi? Simak video ini sampai habis karena saya akan share ke kamu gimana caranya mengubah 1 juta jadi 100 juta. Bayangin, kalau misalnya dengan cara yang konvensional pasti nggak akan bisa. Pasti nggak akan bisa. Kenapa saya bilang nggak bisa? Cari aja apa instrumen investasi yang bisa mengubah 1 juta jadi 100 juta. Kamu investasi saham 1 juta. Anggap aja saham rata-rata misalnya setahun menghasilkan keuntungan, anggap aja 20% deh. Udah setara Warren Buffett tuh, 1 tahun kalau Warren Buffett 1 tahun katanya 30%. Nah anggap aja kamu 20%, dalam 1 tahun 1 jutamu akan jadi berapa? 1.200.000. Kapan 100 jutanya? Pada reinkarnasi kelima, nah itu nyampe itu 100 juta tuh. Susah, nggak akan nyampe-nyampe kalau hanya menggunakan cara yang konvensional. Tapi kalau kamu misalnya mau sedikit berpikir out of the box, kamu mau sedikit berpikir yang lebih liberal, kamu mau membebaskan pikiranmu dari cara-cara yang konvensional, sebenarnya ada cara untuk membuat 1 jutamu menjadi 100 juta. Ada tempat-tempat tertentu di mana kalau kamu taruh uangmu 1 rupiah, kembalinya adalah 100 rupiah. Artinya, kalau 1 rupiah menjadi 100 rupiah, maka 1 juta itu akan bisa menjadi berapa? 100 juta. 100 kali lipat. Dan apa yang saya share di sini adalah sesuatu yang sudah saya lakukan. Artinya apa? Kalau sudah saya lakukan, artinya saya akan share sesuatu yang sangat praktis, yang sudah saya praktekkan dan kamu juga bisa praktekkan. Kalau kamu mempraktekkan apa yang saya praktekkan, ya mungkin 1 jutamu nggak jadi 100 juta deh, tapi 1 juta jadi 50 juta aja, udah mantap. Dengan catatan kamu mau take action. Kebanyakan orang cuman maunya hanya mau di mulut, nggak mau dari hati, sehingga yang terjadi adalah cuman ya nonton videonya setengahnya aja deh, merasa udah bisa, dan akhirnya ketika mereka coba-coba dan nggak berhasil, yang disalahin siapa? Ya videonya, padahal videonya udah gratisan, padahal saya juga udah bilang apa yang saya udah lakuin di sini. Artinya memang apa yang saya share itu sesuatu yang bisa kamu lakukan, bisa kamu praktekkan. Hanya saja mungkin prakteknya tidak sepenuh hati ya, karena ya gimana lagi, memang yang namanya sukses itu perlu komitmen, sukses perlu determinasi. Komitmen artinya apa sih? Komitmen artinya susah senang dilakukan, susah senang tetap dikerjakan. Itu namanya komitmen, bukan pas lagi senang dikerjakan, pas lagi susah tarso nanti aja deh. Itu namanya bukan komitmen, itu namanya anget-anget tai ayam. Nah itu, kebanyakan orang anget-anget tai ayam. Nah, kalau kamu nonton video ini sampai habis, harapan saya jangan sampai kamu cuman anget-anget tai ayam. Kelasmu di atas itulah, yang kelas orang komit, yang suka ataupun duka tetap melakukan, tetap take action. Nah, kalau kamu udah siap, kamu udah menyatakan diri kamu komit, nah disinilah saya enak sharingnya. Karena saya sharing, kalau misalnya ternyata tidak dilakukan, ya kita sama-sama buang-buang waktu, kamu buang-buang data. Tapi kalau ketika saya sharing, kamu lakukan, maka investasimu terhadap data yang kamu keluarkan untuk nonton video ini akan kembali berlipat-lipat dalam kantongmu dan rekeningmu, dan siap kamu belanjain. Itulah bedanya. Oke, tanpa berpanjang lebar, apa sih investasi-investasi yang bisa menghasilkan 100 kali lipat? Apa sih investasi-investasi yang bisa menghasilkan income yang sangat besar? Kalau kamu punya 1 juta, itu taruh kemana? Dan apa yang saya share di sini selain saya lakukan, juga dilakukan oleh orang-orang yang sukses, orang-orang yang tadinya nobody sekarang menjadi somebody. Yang pertama itu adalah invest di networkingmu. Maksudnya apa? 1 juta itu bisa apa sih? Kok bisa memberikan network yang bagus? Join di komunitas-komunitas yang isinya adalah orang-orang yang sukses, pengusaha-pengusaha yang sukses.
Ada nggak 1 juta? Ada. DM saya di Instagram, saya kasih tahu contoh komunitasnya. Di sana kamu bisa berkomunitas, bisa ngobrol dengan orang-orang yang udah sukses. Syukur-syukur kamu bisa berpartner dengan mereka. Paling tidak kalau kamu dalam satu komunitas, kamu mengontak mereka udah lebih gampang, lebih enak. Karena udah dalam satu komunitas, trust-nya udah ada. Paling tidak ketemu mereka jauh lebih gampang, ngobrol sama mereka jauh lebih gampang. Itu akan buka kesempatan yang sangat besar. Circle pertemanan sangat penting sekali. Itu 1 juta yang pertama. Alternatif yang pertama, menginvestasikan 1 juta. Opsi yang kedua apa nih? Ikut seminar berbayar. Sesuai dengan apa yang kamu minatin. Misalnya, kamu ingin memperdalam ilmu marketing, ilmu digital marketing, ilmu jualan. Cari seminar yang berbayar, lalu ikut seminarnya. Kenapa saya bilang yang berbayar? Ya berbayar 1 juta lah, sesuai dengan budget gitu kan. Kenapa harus yang berbayar? Karena kalau kamu ikut seminar yang berbayar dan berbayar 1 juta, ingat di Indonesia 1 juta untuk seminar itu udah lumayan tuh. Isinya orang-orang yang datang udah orang-orang yang berkelas tuh. Minimal mereka adalah orang-orang yang mau maju dan mau spend duit untuk maju. Udah beda banget vibrasinya. Kamu datang ke seminar yang gratisan aja, itu sebenarnya udah lumayan. Isinya yang datang adalah orang-orang yang mau maju tuh, yang mau spend waktu untuk meningkatkan skillnya. Apalagi kamu datang ke seminar atau workshop yang berbayar. Apalagi berbayarnya 1 juta. Saran saya datang ke seminar atau workshop yang offline, yang onsite. Kenapa? Karena kalau onsite atau offline enak ngobrolnya dengan teman sekitar. Kalau Zoom ngobrolnya susah, karena tujuannya kan mencari networking. Selain mencari ilmunya juga sangat penting, tapi kenalannya juga jauh lebih penting dan jauh lebih mahal. Syukur-syukur dari sana ada obrolan-obrolan yang akhirnya bisa memberikan partnership dalam bisnis. Wah, itu enak banget tuh. Saya pernah nggak mengalami itu? Sering. Partnership bisnis pertama saya itu saya ketemu dari seminar. Dan itu bisa mendatangkan bisnis yang sangat besar sampai miliaran lah bisnisnya pada waktu itu. Itu luar biasa banget. Jadi kalau kamu mau spend duit, satu, selain dari ya tentu saja kamu membangun circle yang bagus lewat komunitas, atau enggak opsi yang kedua, ikut seminar yang berbayar. Yang ketiga, beli online course atau buku-buku yang bisa naikin skillmu, terutama skill-skill yang berhubungan dengan high income skill, skill-skill yang memberikan income yang besar. Apa misalnya? Skill jualan, skill marketing, digital marketing, content marketing, social media marketing. Itu adalah skill-skill yang memberikan kamu income yang besar. Spend duit, spend waktu di sana. Percaya sama saya, 1 rupiah kamu masukin ke kantongmu, 1 rupiah kamu masukin ke otakmu, itu akan jadi 100 rupiah ke kantong dan rekening. Kalau kamu spend 1 juta untuk otakmu, maka akan jadi 100 juta di kantong dan rekeningmu. Terdengar klise, tapi ternyata orang-orang yang bisnisnya sukses, mereka adalah orang-orang yang terus belajar dan belajar dan belajar. Naikin skill terus. Kebanyakan orang cuman mau duitnya, tapi nggak mau effortnya, nggak mau belajarnya. Makanya yang terjadi apa? Banyak orang yang akhirnya terjebak dengan FOMO. FOMO itu fear of missing out, takut ketinggalan. Orang beli saham ini, harga sahamnya naik, ikut-ikutan, beli sahamnya udah tinggi. Ternyata yang tadinya investor awal pada ambil cuan, harga sahamnya turun. Yang ada adalah orang-orang yang FOMO ini terjebak di atas, nyangkut, akhirnya rugi. Yang disalahin siapa? Yang disalahin adalah sahamnya, yang disalahin adalah pemerintahnya, yang disalahin adalah presidennya, yang disalahin adalah elit global. Semuanya salah kecuali dirinya sendiri. Itulah contoh orang-orang yang nggak mau belajar tapi mau cuannya doang. Padahal sebelum invest di saham, belajar dulu tentang saham. Gimana sih aturan mainnya? Gimana sih caranya milih saham yang bagus? Gimana sih caranya milih saham yang tidak gorengan? Atau gimana caranya tahu saham ini lagi digoreng sehingga kamu bisa masuk di depan?
Jangan nunggu sahamnya naik, penggorengnya pergi, kamu baru beli. Wah, itu yang salah. Kalau kamu tahu ini saham gorengan nih, masuk di bawah, kamu ikut arus gorengannya, begitu udah di atas kamu keluar. Kamu take profit duluan, jangan sampai kamu take profit pas di atas. Nah, itu rugi. Nah, itu kan trik-trik yang kamu nggak akan tahu kalau kamu nggak belajar dulu. Saham itu apa sih? Cara tahu saham gorengan gimana sih? Cara dapat informasi saham ini yang lagi digoreng itu gimana sih? Nah, belajar dulu, makanya itu high income skill itu. Skill-skill yang mendatangkan income yang besar. Nah, kalau kamu pengen belajar gimana caranya jualan, gimana caranya affiliate marketing dan segala macamnya, saya mau rekomendasikan satu buku yang judulnya adalah 69 Strategi Marketing dan Branding. Ini adalah buku yang saya tulis, di mana saya berikan 69 jurus jualan. Di saat yang sama, saya jelaskan juga bagaimana perusahaan-perusahaan raksasa menggunakan jurus yang ada di sini, di buku ini. Dan tentu saja bagaimana kalau kamu baru mulai, kamu masih UMKM, kamu mau mengaplikasikan jurus juga akan dijelaskan dengan sangat ringkas, dengan sangat to the point, tapi juga sangat jelas, langsung on point banget penjelasannya. Oke, nah kalau kamu mau beli buku ini, nanti linknya ada di bawah, di description dan di komen dari video ini. Silahkan kamu beli bukunya. Nggak nyampe sejuta investmentnya, hanya sekitar 100.000, nggak nyampe 100.000 investmentnya. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Dari 3 itu, kamu pilih salah satu, antara kamu invest di pergaulanmu, masuk komunitas, atau invest di seminar-seminar yang berbayar. Selain dapat ilmunya, juga dapat pertemanannya. Atau yang ketiga, invest di online course atau di buku yang bisa memberikan kamu high income skill. Salah satu bukunya tentu saja 69 Strategi Marketing dan Branding, yang kamu bisa beli bukunya dengan link di bawah ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.